merapatkan bangkunya, membentuk kelompok. Bu Indra karena kelasnya rangkap, bisa minta tolong untuk yang kelas 5 dibaca dulu untuk cerita yang sudah dibacakan tadi sambil dulu ada data kelasnya ya. Nah, untuk kelas 4 kita belajar tentang bagian-bagian tubuhan. Kira-kira bawa beberapa tanaman. Pilihnya apa ya? Paling tidak kalian ada gambaran. Buat banyak ini ya, dengan kita belajarnya dari dulu. Ini di tanaman-tanaman. Tadi ada apa tadi? Buahnya kecil di dalam ini tempat biji. Biasanya nanti kalau biji apa biji? Makanan. Daunnya digunakan untuk apa? Masak bisa. Setelah itu dari proses fotosintesis yang menyalurkan makanannya ke seluruh itu mulai dari proses dia disalurkan ke semua anggota bagian-bagian tubuh dari tumbuhan ya. Yang bawah ini tadi apa namanya? Akar ini. Nah, karena kita awal ini belajar dari bagian-bagian apa namanya? Tumbuhan ini dulu, kita mengenal yang satu ini dulu. Jadi enggak masih belum akarnya masih ada bagiannya, ada akar aja. Ada yang tahu? Ini dulu. Kita belajar satu dulu ini. Yang bunga, kalau bagian-bagian dari bunga apa saja? Bunganya putih, terus bersari. Ini tadi Bu Indra bawa tanamannya. Sekarang ini gambarnya, ya. Gambarnya ini bagian dari tumbuhan. Mulai dari yang pertama, bunga, daun, buah, batang, apa. Ini bagian-bagiannya. Terus bagian dari bunga apa saja? Fungsi dari masing-masing tadi sudah disebutkan. Untuk daun digunakan untuk fotosintesis. Terus batang digunakan untuk mulai menyalurkan apa lagi dia? Yang menyimpannya dalam makanan apa? Biji apa buah? Biji. Apa batang? Biji. Lihat lagi. Di sini kita belajar ini untuk memahami dari fungsi tanaman itu. Masing-masing dari bagian tubuhnya apa saja kita tahu di sini. Ya. Untuk yang kelas 5 dibaca cerita tentang apa itu? Sifat. Yang bercerita teksnya bacaannya tentang apa? Bu Citra, apa itu? Bu Citra memberi waktu 10 menit. Memberi waktu 10 menit kepada kosok dibaca. Intinya apa di situ? Ceritanya tentang siapa? Bu Citra. Apa? Bu Citra apa ya? Memberi waktu 10 menit kepada muridnya. Bu Citra memberi waktu kepada muridnya untuk membaca sebuah cerita. Di situ ada tokoh Lala sama Peti. Di situ tadi ada cerita tentang apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, ceritanya tentang apa? Pendiam dan pertia. Itu sudah ada. Di sini lagi. Terus apa ada lagi yang tambahkan? Tidak. Nah, kata sifat itu ada beberapa cerita. Contohnya apa tadi? Dalam cerita yang kamu baca.
lanjut terus. Ada apa lagi? Periang. Setelah itu pendiam. Apa lagi? Sudah kok bisa cuma itu. Sopan. Nah, itu beberapa kata sebab. Sebelum kita lanjut, coba dicari dulu. Kamu garis bawahi di dalam cerita Bu Citra ini yang termasuk kata sifat apa saja. Nanti dijelaskan bersama dengan teman-temannya. Untuk yang kelas 4, tadi kalian menyebutkan bagian-bagian dari Tuhan. Dari bagian-bagian Tuhan itu kalian bisa menggambarkan sedikit nanti. Nah, Ibu minta kalian menggambarnya. Setelah itu itu namanya apa, fungsinya apa. Dibentuk kelompok bidang untuk memudahkan kalian mengerjakan soal latihan, bukan soal latihan, tugas yang diberikan bidang. Ya, jadi nanti sama temannya saling membantu menyebutkan bagian-bagian dari tubuhan, tapi gambar dulu ya, sama benar. Dikasih gambar gambar kertas, dibagi dengan temannya, digambar bagian-bagian tubuhnya. Bisa digambar mulai dari daun, batangnya, akarnya. Kalian gambar sebisanya. Bunga bagaimana bentuknya, kelompoknya. Yang kelima di garis bawah itu ceritanya dari kata sifat yang termasuk kata sifat yang mana dalam cerita itu, ya, makanan. Yang kelas 4, tadi kalian sudah menggambar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ada yang salah satu bisa menceritakan atau menjelaskan? Mas David. Kelas untuk kelas 4, sama dibantu sama teman-teman yang lain ya. Mulai dari atas tadi ada daun. Apa aja bisa ditunjukkan temannya. Daun. Mas terus kegunaannya apa? Yang pertama akar, bisa digunakan untuk apa? Menyiram air, lagi menyampung tanaman biar tidak sampai kokoh supaya kokoh. Nah, digunakan untuk apa? Menyimpan makanan. Terus menyalurkan hasil konsumsi daun. Prosesnya fotosintesis memasak tadi yang bilang ada yang bilang memasak tadi. Bunga digunakan untuk apa? Tempat menyimpan buah, melindungi. Itu bagian-bagian dari tumbuhan. Terima kasih Pak Ajeng. Boleh duduk. Kata sifat tadi apa? Warna yang digunakan untuk menggambarkan karakter atau sifat seseorang. Itu pengertian dari watak. Sekarang
Dari perbedaan itu bukan menjadikan kita lantas ogah orang sama dia tidak. Bisa saling memahami dan mengerti. Itu. Terus kata sifat yang ada banyak sekali akan sering kita temukan. Contoh di dalam cerita ini tadi ada berapa kata? Ada berapa kata? Dia menceritakan saudaranya pendiam sama Maria. Itu. Terus yang lain lagi ada apa lagi? Beberapa dari kata sifat artinya apa Bu? Artinya kita bisa lihat kamus atau bisa. Contoh tadi arti jujur. Ada yang tahu artinya jujur. Kalau kita lihat dari artinya jujur, apa? Berbicara apa adanya, tidak berbohong. Ya sudah yang ada diceritakan itu jujur. Bohong apa? Berarti dia berbicara yang tidak sebenarnya. Itu benar-benar dari kata sifat. Mereka semua memiliki arti masing-masing. Ya, kalau ada yang arti bohong nggak tahu, bisa dibaca di kamus yang masih bingung. Itu dari kata sifat tadi. Yang kedua apa lagi? Kalimatnya ada yang bisa beri contoh kalimat? Yang belakang, ayo Pak. Denny seorang pendiam. Denny. Denny apa Denny? Denny seorang pendiam. Ya, pendiam itu termasuk kata sifat. Ada lagi? Bapak Budi adalah seorang anak yang baik. Bapak Budi apa? Budi seorang anak pendiam. Karena belakangnya tadi ada anak ya, berarti depannya ada Pak. Pak Budi seorang anak pendiam. Berarti yang Pak dijelaskan langsung Budi seorang anak yang pendiam. Itu contohnya lagi. Ada yang menambahkan lagi? Pak seorang anak yang pembohong. Seorang anak yang pembohong. Itu hanya contoh kalimat. Tadi kan Indra sudah bilang, kalau sifat ini kita gunakan untuk saling memahami. Dia kita tahu dan kita saling mengerti. Tidak langsung mudah teman kita kalau dia ngomong ada sesuatu yang marah. Tapi kalian tidak mau mengingatkan, anak ini kepala. Dari kata sifatnya kita sudah tahu. Kata sifatnya tadi marah, tapi kita berkata oh, berarti kita saling mengingatkan. Tapi ada yang cerita Pak Faiz seorang bohong. Faiz yang jujur kalau bicara gitu, ya. Bisa dipahami untuk kata sifat ini? Bisa. Di rumah nanti Bu Indra kita tolong dikerjakan tugasnya cari beberapa kata sifat selanjutnya memahami maknanya. Jadi pertemuan selanjutnya kita bahas lagi ya. Ya. Oke. Terima kasih untuk kelas 5 dan untuk kelas 4 kalian tadi kalian bisa menarik kesimpulan apa? Karena materi kita tentang tumbuhan apa kesimpulannya? Setiap bagian dari tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Ini harus selalu kita ingat sama halnya dengan diri kita sendiri. Tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup apa tidak? Ya, makhluk hidup apa tidak? Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup yang memiliki fungsi masing-masing dari setiap anggota tubuhnya. Ya, tugas untuk minggu depan yang hari ini tadi sudah menggambar apa dari minggu depan kita dapat ke lapangan untuk melihat secara langsung tanamannya. Tadi yang dilaporkan hanya beberapa tanaman ya. Minggu depan kita belajarnya dan di rumah kita juga minta tolong sambil dibaca bukunya biar tidak sampai lupa. Ini Bu Indra juga mohon maaf karena kelas kita harus dijadikan satu karena ada guru yang berkepentingan di luar, otomatis kita tidak bisa. Tapi kalau sudah kelas juga lama jadi langsung jadi satu, kelas 5 sama kelas 4. Kelas 4 tadi materinya apa? Bagian-bagian dari tumbuhan. Bu Indra juga sudah kasih tugas untuk menggambar fungsi. Kita belajar kata sifat dari satu cerita fungsi apa tadi? Citra mengenai kata sifat. Dari masing-masing pelajaran yang kita pelajari hari ini, ada yang ditanyakan lagi? Tidak.
saja. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bisa bersiap untuk pulang. Jadi kita belajar dimanapun tempatnya, dengan siapapun itu, baik itu dengan adik kelas ataupun sebaliknya dengan kakak kelas ya. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Bu Indra pesan di rumah, belajarnya tetap yang rajin, jangan malas belajar, dan sholatnya jangan sampai lupa. Ya, baca doa dulu sebelum pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.